Ibu atau Dokter Agustin ya. Nanti sesekali barangkali saya sebut dokter, sesekali ibu ya. Boleh, Ya. boleh. Ibu Agustin, ibu kan sekarang juga bukan hanya di Indonesia ya, tetapi juga berperan di luar di organisasi internasional ya. Iya. Asia Pacific Academic Consortium for Public Health. Itu apa sih Bu? Maksudnya dan organisasi apa nih? Ya, jadi saya itu 2 tahun yang lalu terpilih menjadi presiden elect. Jadi pemilihan sebagai calon presiden itu sudah dilakukan 2 tahun yang lalu. Berarti bukan hanya Presiden Jokowi ya? Iya, presiden elect ya. Dan selama 2 tahun yang lalu saya bertugas atau berfungsi sebagai presiden elect, mendampingi presidennya pada waktu itu. Sekarang giliran saya menjadi presiden dengan didampingi oleh pengurus yang lain, termasuk ada presiden elect. Nah, Asia Pacific Academic Consortium of Public Health ini adalah organisasi perguruan tinggi di bidang kesehatan masyarakat, di bidang public health, untuk wilayah Asia Pasifik. Asia Pasifik itu meliputi tentu Asia, seluruh Asia, jadi Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Timur, itu semua masuk di situ. Kemudian wilayah Australia, wilayah negara-negara di Samudra Pasifik, dan termasuk negara-negara di benua Amerika yang berbatasan dengan Samudra Pasifik. Jadi Asia Pasifik ini sangat kaya karena anggotanya tuh berasal dari berbagai benua dengan negara-negara yang ciri-cirinya berbeda begitu. Nah, untuk apa kita berkumpul? Tentu yang pertama tujuannya adalah untuk silaturahmi, tentu ya, silaturahim antar sekolah-sekolah kesehatan masyarakat ini, sehingga kita bisa berbagi. Nah, berbagi, apa yang kita bagi? Tentu saja yang paling menjadi concern kita adalah mengenai pendidikan itu sendiri, pendidikan kesehatan masyarakat. Standarnya bagaimana? Ya, standar meliputi macam-macam, ada standar kurikulum, standar dosennya, standar cara belajar mengajarnya, begitu ya. Nah, pendidikan itu berkembang karena dia didukung oleh research. Nah, jadi kita juga share itu research terkini, apa yang kita lakukan gitu ya di masing-masing negara itu, pengalamannya seperti apa, kita berbagi di sana. Kemudian selain research itu kan setiap perguruan tinggi juga melakukan community engagement ya, pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh wilayah-wilayah itu. Nah, kita berbagi juga di situ. Sehingga kemudian kita memiliki wawasan yang luas, kemudian kita bisa selalu update ya ilmu kita, selalu kita update kurikulum cocok dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian kita perkuat juga network ya, kerjasama sehingga kita bisa share resources juga di antara perguruan tinggi tersebut. Selain juga kita bisa share ideas dan kemudian juga gerakan-gerakan yang bisa kita lakukan bersama untuk kemajuan kesehatan masyarakat di wilayah Asia Pasifik. Nah, itu tujuannya. Boleh tahu sedikit proses pemilihan presiden ini seperti apa, dan Ibu mewakili FKM tentu UI atau mewakili negara? Pada waktu itu dimulai dengan pencalonan. Calon itu, kalau saya mencalonkan diri, saya harus didukung oleh minimal 2 orang, ya, 2 institusi. Yang satu harus institusi yang berasal dari negara saya sendiri, dan satu lagi harus institusi yang berasal dari luar Indonesia. Jadi waktu itu saya mencalonkan diri, ada dukungan dari Indonesia, saya dapat dukungan dari Korea karena syaratnya cuma 2 ya sudah, yang resmi 2, tapi sebetulnya saya mendapat dukungan juga dari teman-teman dari Malaysia, dari Thailand, banyaklah teman-teman pada waktu itu. Nah, ada calon lain juga tentunya. Ada calon lain. Kemudian pada waktu General Assembly, jadi rapat para dekan, deans itu rapat, anggota semuanya, itu dilakukan pemilihan. Nah, ini calonnya pada waktu itu yang ada, masing-masing menyampaikan idenya. Nanti kalau jadi presiden mau apa gitu. Waktu itu yang mencalonkan diri dengan dukungan yang cukup, cuma 2 yang ada. Satu dari UI, satu lagi dari Faculty of Public Health National University of Singapore.
Jadi waktu itu saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan menang gitu kan. Lawannya keren banget juga gitu. Gitu Nus ya? gitu loh, Nus kan. Iya, iya. Nus apanya nggak kurang hebat Iya, gitu iya, Nus iya. ya. Jadi nggak disangka kemudian saya berhasil mengungguli dengan perbedaan suara yang tipis sekali sebetulnya pada waktu itu. Iya. Tapi ya suara saya dapat lebih banyak sehingga kemudian saya terpilih menjadi presiden-elek. Iya. Ya selamat Ibu. Ini semoga berproses dan membanggakan buat Indonesia. Ya. Mohon doa, mudah-mudahan doakan supaya saya selalu bilang sama teman-teman saya, doakan saya tidak malu-maluin, tidak malu-maluin Universitas Indonesia, tidak malu-maluin bangsa Indonesia. Baik. Ibu, itu kan organisasi internasional. Di sisi lain kita kadang-kadang minder Indonesia, tapi juga kita bangga. Nah, apa yang membanggakan menurut Ibu Indonesia ketika mengenalkan diri di organisasi ini? Kelebihan apa di Indonesia yang kita punya, terutama di bidang public health? Kelebihannya ya, kadang-kadang ya kalau di dalam pergaulan internasional, saya terus terang aja nih ya, terus terang ya. Saya punya pengalaman pada tahun sebelum kita mengalami krisis ekonomi, tahun 98, itu saya menjadi dosen tamu di Vietnam. Di Vietnam saya jadi dosen tamu di situ dari semenjak tahun 94 itu. 94, 95, 96, saya jadi dosen tamu di situ. Waktu saya jadi dosen tamu di situ, itu Indonesia tuh Indonesia tuh waktu itu keren banget. Jadi angka kematian ibu kita lebih baik dari Vietnam. Angka kurang gizi kita lebih rendah dari Vietnam gitu ya. Kurang gizi udah termasuk stunting itu? Oh iya termasuk stunting, wasting segala macam. Pokoknya status gizi kita lebih baik lah daripada Vietnam gitu ya. Di Vietnam pada waktu itu juga masih belum mengembangkan bidang community nutrition yang saya ajarkan pada waktu itu mengenai community nutrition begitu ya. Jadi saya ngajarnya pede banget itu ya. Nah terus terjadi krisis ekonomi 98 ya. Ambruk semua kan, Asia Tenggara ambruk semua itu. Setelah itu bangkitnya kita ketinggalan. Republik Indonesia ketinggalan. Lepas landasnya terlalu lama. Orang lepas landas, kita ketinggalan di landasan. Jadi kondisi sekarang itu, kalau kita melihat kondisi ya, sebetulnya tidak terlalu bisa dibanggakan dalam konteks, kalau kita lihat angka-angka memang kita tidak dalam kondisi yang unggul. Angka kematian ibu kita ketinggalan. Angka kematian bayi ketinggalan. Vietnam jadi lebih bagus. Jadi sekarang untungnya saya udah nggak jadi dosen tamu lagi. Kalau nggak saya mau jualan apa gitu. Indonesia yang udah ketinggalan gitu ya. Terus banyak lah kita yang ketinggalan gitu ya. Tapi saya selalu mengatakan kepada teman-teman saya dari berbagai negara itu. Mereka tahu bahwa Indonesia itu negara besar. Mengurus Indonesia itu berkali lipat lebih sulit daripada mengurus Singapura, mengurus Malaysia gitu kan, even mengurus Vietnam. Bahasanya aja dia dari utara sampai selatan mirip-mirip. Orang Indonesia tuh bahasanya beda-beda. Jadi kalau kita bikin buku panduan, satu buku dalam bahasa Indonesia, sampailah dia di Kalimantan atau sampailah dia di ujung mana di Sulawesi begitu. Itu ibu-ibu yang lihat itu ini apa, ini nggak ngerti dia bahasanya gitu kan. Kita itu aja sudah jadi challenge tersendiri gitu. Jadi semua kolega kita tahu Indonesia itu susah.